Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Kali ini kita akan merangkum alur film yang terlaris di Taiwan tahun ini. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Lee. Lee yang merekam dirinya meminta bantuan kepada siapa saja yang melihat rekamannya untuk membantunya bebas dari kutukan yang dialaminya 6 tahun lalu, yang membuat siapa saja yang dekat dengannya akan tewas mengenaskan. Lee juga mengajak semua orang yang melihat rekamannya untuk melakukan doa bersama serta mengikuti semua gerakan tangannya. Scene pun berpindah, memperlihatkan Lee yang akan bertemu putrinya yang bernama Dodo di panti asuhan semenjak Lee berada dalam rumah sakit jiwa. Di sini, Lee pun bertemu dengan pemilik panti asuhan itu yang bernama Ming, dan memperlihatkan Dodo yang akrab dengan Ming serta masih canggung bersama ibunya. Kita flashback ke 6 tahun yang lalu, saat Lee masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dia menceritakan mengenai kutukan yang menimpa dirinya, serta dia meyakini kalau anaknya sudah mati. Akhirnya, Dodo pun dibawa pulang oleh ibunya. Awalnya, aktivitas mereka sih normal saja, dan hubungan Dodo dan ibunya semakin akrab. Tiba-tiba, saat Lee memeriksanya, ternyata jendelanya pecah, dan keanehan pun mulai terjadi. Ada kecoak di antara pecahan kaca itu, dan mata Dodo terlihat kemasukan sesuatu. Terus, lampu rumah Lee pun hidup dan mati sendiri. Dan Lee pun dibuat kaget mendengar suara teriakan di dalam lift. Di sini, baru di awal film saja, sudah disajikan kengerian yang begitu terasa. Tiba-tiba, Dodo pun bertingkah aneh seperti orang yang sedang kesurupan. Dodo mampu menutup pintunya hanya dengan teriakannya saja. Dan mainan Dodo yang jatuh di lantai membentuk simbol seperti di awal film tadi. Kita flashback 6 tahun yang lalu, di mana memperlihatkan Lee, Juan, dan Dom sedang melakukan perjalanan ke tempat terpencil. Tempat itu adalah milik keluarga Dom dan Juan yang akan mengadakan doa kepada Bunda Dewa yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sesampainya di tempat itu, Lee yang bukan dari anggota keluarga mereka, dia pun disuruh meninggalkan tempat itu sendirian. Akan tetapi, setelah tangan Lee diperiksa oleh nenek tua, akhirnya Lee pun diperbolehkan bergabung bersama mereka. Kembali ke masa sekarang, di mana di dalam ruangan kerja milik Lee terdapat banyak sekali ulat, dan ulat itu juga berada di dalam tas makeupnya. Tiba-tiba pihak sekolah menelpon Lee, mengatakan kalau Dodo membuat masalah dan melukai temannya. Di sini, Dodo melakukan itu karena dia dikatakan sebagai anak orang gila. Di malam harinya, saat Lee melihat bekas luka di kakinya, dia pun meyakinkan dirinya kalau keadaan sudah berubah dan tidak akan terjadi apa-apa. Di saat yang sama, Dodo pun diganggu oleh seekor hantu, dan Dodo menyuruh ibunya untuk mengusir hantu itu. Kita flashback kembali. Setelah ritual, tetua mengatakan mereka harus kembali ke sini lagi setiap 10 tahun sekali untuk berdoa kepada Bunda Buddha. Tiba-tiba Lee pun dihampiri oleh seorang gadis, dan gadis itu berkata kalau Bunda Buddha menyukai anak yang ada di dalam kandungannya, dan ayahnya adalah Dom. Di saat keluarga Dom sedang melakukan ritual, mereka bertiga malah merekamnya diam-diam. Tapi, bocil itu malah mengetahui mereka. Lantas, mereka pun mengajak bocil itu ke tempat terlarang. Namun, bocil itu sempat menolak ajakan mereka dan melarang mereka bertiga untuk ke tempat itu. Singkat cerita, mereka berada di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu banyak sekali patung Buddha yang menghadap ke tembok, dan sebuah lukisan aneh yang berada di atas mereka dengan wajah penuh darah sampai menetes ke lantai. Lantas,
Bocil itu pun menyuruh Lee untuk memberi makanan kodok dengan seikat rambut. Tiba-tiba, patung-patung yang menghadap tembok tadi seketika berbalik arah. Hal itu pun membuat Lee sangat ketakutan. Akhirnya, mereka pun dipergoki warga sekitar dan mengurung mereka bertiga di dalam kamar. Tapi, mereka yang masih penasaran akhirnya mencoba melarikan diri untuk kembali ke tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka melihat warga sekitar tengah melakukan ritual aneh. Lalu, mereka pun mengikutinya sampai menuju ke tempat terlarang. Di sana, mereka bertiga menemukan bocil itu dalam keadaan tak sadarkan diri dan tubuhnya penuh tulisan aneh. Yuan yang penasaran, dia pun mencoba membuka paksa pintu lorong tersebut dan mereka pun mendengar suara tangisan bayi. Akhirnya, Dom dan Yuan mencoba memasuki lorong itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Yuan pun lari dengan sangat ketakutan, serta Dom dalam keadaan tewas. Di sini, Lee pun disalahkan oleh penduduk sekitar. Di saat Lee berniat untuk mencari mereka, Lee malah mendapat serangan dari Yuan yang terlihat kesetanan. Tak lama setelah itu, Yuan pun mati secara mengenaskan. Serta penduduk setempat berkelakuan aneh, karena mereka mendapatkan kutukan langsung dari Bunda Buddha. Scene berpindah di masa sekarang, di mana Lee sedang mengobrol dengan seseorang tengah membahas rumah sebelahnya. Tiba-tiba, Dodo berperilaku aneh. Dia seakan-akan dipanggil oleh seseorang untuk menuju sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu, Dodo pun membaca mantra itu. Di luar, ada seekor ulat yang melihat ke arah Dodo, dan seketika itu juga, Dodo pun dibawa pergi oleh ibunya yang menginjak ulat tadi. Di dalam perjalanan, Dodo pun terlihat sesak napas. Ibunya pun langsung membawa Dodo ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter pun mengatakan kepada Lee kalau Dodo mengalami kelumpuhan. Di sini, Lee yang mengetahui kondisi Dodo, dia pun sangat depresi. Dan sialnya, hak asuhnya pun akan dicabut oleh pengadilan lantaran Lee dinilai belum mampu mengasuh anaknya. Lee yang tak ingin berpisah kedua kalinya bersama anaknya, dia pun mencoba melarikan diri bersama Dodo. Untungnya, Ming yang kasihan melihat Dodo, dia pun akhirnya membantu Dodo bersama ibunya untuk melarikan diri. Di sini, Ming pun sangat sayang kepada Dodo, karena hanya Dodo yang menganggapnya sebagai ayah. Lantas, mereka bertiga menuju ke sebuah kuil yang berada di tengah hutan. Singkat cerita, setelah pendeta itu melakukan ritual, istri pendeta itu berpesan kepada Lee agar Dodo tidak diberi makan apapun selama 7 hari dan kembali ke sini lagi setelah 7 hari. Setelah pulang dari kuil, Ming pun mengambil rekaman video Lee untuk dia periksa dan memperbaiki file video Lee yang rusak. Saat malam, tiba-tiba tubuh Dodo pun panas. Lee pun langsung membawanya ke dokter. Tapi, semua dokter yang ia kunjungi, tidak ada satupun yang berani untuk menyuntik Dodo, dikarenakan perut Dodo dalam keadaan kosong. Semua dokter juga menyarankan agar Dodo diberi makan dahulu. Di sini, Lee yang kekeh dengan perintah pendeta tadi, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk memberikan infus pada Dodo sendiri. Akhirnya, Lee yang gak tega melihat penderitaan Dodo, dia pun melanggar pantangan pendeta itu dan menyuapi Dodo, berharap keadaan Dodo semakin membaik. Setelah mencoba memperbaiki file itu, Ming pun merasakan kalau dirinya semakin hari semakin tak sehat, dan giginya pun copot dengan sendirinya. Ming juga mencari tahu gerakan tangan yang dilakukan para spiritual itu, di mana gerakan tangan itu mirip dengan gerakan Bang Tian, yang dipercaya mendapatkan keberkahan. Tapi anehnya, gerakan tangan para spiritual ini berlawanan dengan gerakan Bang Tian. Lantas, Ming juga menanyakan kepada teman-temannya tentang tulisan yang ada di video itu, di mana tulisan itu seperti tulisan naskah untuk menulis kitab Buddha kuno. Akhirnya,
Ming pun berhasil menemukan biksu terakhir yang mengerti tentang naskah kuno itu, dan Ming pun ingin mengetahui kebenarannya. Setelah berhasil memperbaiki file video yang rusak dan mengerti apa isinya, Ming pun mengirimkan file video itu kepada Lee. Ming juga menitipkan pesan. Dia berterima kasih dan sangat sayang kepada Dodo, karena hanya Dodo satu-satunya anak yang menganggapnya sebagai ayah. Di sini, Ming sudah merasa kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi, karena telah menerima kutukan. Tak berselang lama, Ming pun sudah kehilangan kesadaran. Dia pun menatapkan kepalanya ke meja hingga membuatnya tewas. Di sini, kondisi Dodo pun semakin parah. Kulitnya pun melepuh dan terkelupas. Lee yang panik, dia pun membawa pergi Dodo ke tempat kuil itu. Tapi, di kuil itu Lee tidak menemukan siapa-siapa. Di saat Lee ingin mencari pendeta itu, Lee pun dibuat kaget. Ternyata, pendeta itu telah tewas. Tiba-tiba, di saat ketakutan dan ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba pintunya pun tertutup sendiri. Lalu, akhirnya, Lee pun membawa Dodo untuk pergi ke rumah sakit. Kejadian aneh pun terjadi, di mana Dodo yang dalam pengawasan ketat oleh semua dokter, tiba-tiba dia berhasil keluar dari ruangannya tanpa diketahui siapapun. Tapi, berhasil tertangkap oleh CCTV rumah sakit. Di sini terlihat Dodo seperti ada yang menggandeng tangannya. Untungnya, tim rumah sakit dapat menyelamatkan Dodo. Saat di rumah, Lee pun memutar rekaman yang dikirimkan oleh Ming, memperlihatkan Dom dan Juan tengah berada di tempat terlarang itu. Mereka menemukan sekali banyak sajen serta mendengar suara-suara aneh. Mereka pun mencoba masuk lebih dalam lagi dan tiba di sebuah lorong. Mereka pun mendapati sebuah patung aneh. Lalu, Dom pun mencoba membuka kain penutup kepala patung itu. Tiba-tiba, Dom terlihat seperti orang yang kerasukan dan wajahnya menjadi aneh. Juan yang melihat itu, akhirnya dia pun lari ketakutan. Singkat cerita, Lee yang sangat sayang terhadap Dodo, dia pun mencoba kembali ke tempat terlarang itu, dan dia juga menuliskan mantra di seluruh tubuhnya. Sesampainya di tempat terlarang, Lee pun melakukan siaran langsung. Dia juga memutar video penjelasan dari seorang biksu tentang mantra dan gerakan yang Lee ajarkan kepada orang lain di awal film tadi. Ternyata, mantra dan gerakan itu bukanlah untuk berbagi berkah, melainkan berbagi kutukan kepada orang asing. Lalu, Lee pun menutup matanya dengan kain merah, serta membuka penutup kepala patung itu yang ternyata sebuah terowongan kecil. Seketika itu, Lee membenturkan kepalanya hingga tewas. Di sini, admin sudah merasa bahwa gerakan dan mantra yang ia ajarkan di awal film bukanlah untuk berbagi berkah. Dia bermaksud membagi kutukannya kepada orang lain, agar kutukan yang diterima putrinya semakin ringan, karena banyak orang yang menanggung akan semakin ringan kutukannya. Dan film pun selesai. Terima kasih.